Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Agus Susanto dan Jen Muhayat di seluruh tanah air. Jadi kali ini Jen Muhayat turun gunung ini. Jadi berada di areal yang mengandung pirit. Nah, kenapa kok pirit itu sangat berbahaya bagi tanaman? Karena sifatnya sangat beracun dan membusukkan akar sehingga akar tidak berkembang dengan baik. Nah, contohnya ini adalah tanaman yang sudah mengalami masalah tentang pirit ini sendiri. Dengan kedalaman ini biasanya yang seperti ini sudah di bawah 70 cm kedalamannya, sehingga sudah sangat mengganggu proses dari metabolisme atau proses fotosintesis tanaman. Kenapa? Karena akar yang menyerap hara dan air dari tanah tidak berjalan dengan baik. Namun ada yang menarik di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pohon. Nomor 2 dari itu agak lebih pertumbuhannya lebih baik. Itu mungkin bisa diarahkan. Itu ternyata apa? Karena kedalaman piritnya di atas 70 cm, sehingga tanaman masih berkembang dengan baik, terus kondisi buah juga berkembang dengan baik. Nah, mitigasinya seperti apa? Jadi mitigasi kondisi antisipasi seperti ini, seyogyanya sebelum dilakukan penanam perlu ada pemetaan kedalaman pirit. Untuk areal yang sudah terjadi subsiden ataupun sudah terjadi perkembangan lanjut, maka yang di atas 70 cm itulah yang kita tanam. Namun apabila survei awal di tanah-tanah terbuka, maka kita anjurkan yang di atas 90 cm yang baru kita tanam. Sehingga mitigasi ini nggak perlu kita terjadi apabila dimetakan sejak awal. Nah, apabila kejadian ini sudah terlanjur seperti ini, maka yang akan bisa kita lakukan hanya membumbun batangnya. Ya, zonasi pertanahannya harus ditambahkan lagi 30-40 cm di atasnya dengan tanah media yang berasal bukan dari tanah sini. Diambilkan dari tanah luar yang tidak mengandung pirit, kemudian kita bumbun 2 meter sekelilingnya. Hal ini untuk apa? Untuk zonasi perakaran yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, para netizen, seyogyanya kalau di areal pirit perlu ditata airnya bagaimana air ini berada di atas piritnya. Jadi kenapa? Supaya tidak terjadi oksidasi. Ketika 70 berarti airnya harus pergi di atasnya, harus di 60. Supaya apa? Supaya tidak teroksidasi dan tidak menimbulkan kerusakan bagi tanaman. Mungkin itu dulu netizen. Jadi semoga yang bermanfaat. Jadi nanti akan kita sambung dengan... Nah, ini Pak yang saya mau tanyakan, daerah yang kita berdiri ini kan daerah pirit Pak. Antara yang sebelah kanan ini kan Pak dengan yang sebelah kiri perlakuan perawatannya kan sama Pak. Iya. Tapi apa kenyataan yang kita lihat ini kan berbeda Pak. Yang sebelah kanan ini kan hijau Pak. Sebelah kiri beda. Itu apa Pak? Oh iya Pak, jadi ini secara visual tanaman yang di sisi kiri saya ini nampak kondisinya jagur tanamannya dengan kondisi warna hijau. Namun di kanan kondisinya kuning kan gitu. Nah, permasalahan apa? Nanti permasalahan bukan karena pemeliharaan, bukan karena pemupukan Pak, tetapi adalah karakteristik jenis tanahnya. Jadi kenapa jenis tanahnya? Ini sebagai gambaran Pak, ini ciri khasnya. Jadi di pinggir parit ini udah nampak ini daun purun ini. Nah, ini mengindikasikan tanah ini mengandung pirit kan gitu. Jadi pirit ini pada kedalaman seperti ini contohnya yang kedalaman 40 cm sudah nampak warna seperti ini ya, apa namanya, karat. Ini menandakan bahwasannya sudah mengalami oksidasi. Nah, oksidasi ini terjadi apabila lapisan pirit itu bersentuh dengan oksigen, sehingga mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik, akhirnya pelepahnya pendek, akar pun nggak bisa berkembang dengan baik, batang pun nggak bisa besar, pelepahnya pendek, akhirnya tidak dapat berproduksi dengan optimal. Namun berbeda dengan sebelah sini, berbeda dengan di sebelah sisi kiri dari saya tadi melaporkan, ini saat ini di sebelah kiri kanan. Jadi kondisi karatnya tidak begitu nampak karena airnya terjaga dengan baik, kondisi air berada di atas dari lapisan pirit sehingga tidak teroksidasi. Jadi kenapa tidak teroksidasi? Karena tata airnya terkelola kan gitu, sehingga tidak teroksidasinya ini tidak menyebabkan racun bagi tanaman, sehingga tanaman tetap tumbuh dengan bagus. Apa indikasinya adalah akar-akarnya. Jadi akar itu masih berkembang dengan baik, sehingga harapannya pengelolaan tata air ke depannya Pak, satu di bawah pun juga dan dilakukan seperti ini, mengelola air supaya tidak teroksidasi dari piritnya. Seperti itu Pak Satu. Ya, semoga yang ini tetap dipertahankan tata airnya Pak, sehingga produktivitasnya nanti akan tetap optimal. Jadi
jangan takut Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi pirit yang terkelola dengan baik tetap akan menghasilkan produksi yang tinggi. Karena apa? Perolehan tandan per pohonnya juga akan imbang dengan di areal mineral. Itu aja, semoga bermanfaat ya Pak Sato ya, Oke, Pak. bagi planters seluruh tanah air.